Menerapkan manajemen risiko K3. Outline, identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian risiko. Tujuan, mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, mengendalikan risiko agar berada pada tingkat yang dapat diterima, melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja. Konsep dasar manajemen risiko berangkat dari pemahaman bahwa setiap aktivitas kerja memiliki potensi bahaya. Risiko tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, namun dapat dikurangi hingga tingkat yang dapat diterima. Oleh karena itu, fokus utama manajemen risiko K3 bukan menghindari pekerjaan, tetapi mengelola risiko agar pekerjaan dapat dilakukan dengan aman. Definisi manajemen risiko K3. Manajemen risiko K3 adalah suatu proses sistematis yang mencakup identifikasi bahaya, penilaian risiko, serta penentuan dan penerapan pengendalian yang sesuai. Proses ini dilakukan secara berkesinambungan untuk memastikan bahwa risiko terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja selalu berada dalam kendali organisasi. Tujuan strategis manajemen risiko. Tujuan utama manajemen risiko K3 adalah mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Selain itu, manajemen risiko berfungsi sebagai alat pengambilan keputusan, dasar penyusunan program K3, serta sarana untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar K3 yang berlaku. Manfaat penerapan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko K3 memberikan manfaat nyata, baik bagi pekerja maupun perusahaan. Pekerja merasa lebih aman dan terlindungi, sementara perusahaan memperoleh stabilitas operasional, peningkatan produktivitas, serta penurunan biaya akibat kecelakaan dan gangguan kerja. Landasan hukum dan standar. Manajemen risiko K3 memiliki dasar hukum yang kuat, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK3. Selain itu, standar internasional ISO 45001 menegaskan pentingnya pendekatan berbasis risiko sebagai bagian dari sistem manajemen K3 modern. Pengertian bahaya dan risiko. Bahaya adalah segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan cedera, penyakit, atau kerusakan. Risiko merupakan kombinasi antara kemungkinan terjadinya bahaya dan tingkat keparahan dampaknya. Pemahaman perbedaan ini penting agar pengendalian difokuskan pada risiko, bukan sekadar bahaya semata. Klasifikasi bahaya K3. Bahaya di tempat kerja dapat diklasifikasikan menjadi bahaya fisik, kimia, biologis, ergonomi, dan psikososial. Setiap jenis bahaya memiliki sumber dan dampak yang berbeda. Oleh karena itu, identifikasi bahaya harus dilakukan secara menyeluruh agar tidak ada potensi risiko yang terlewat. Tahapan manajemen risiko K3. Manajemen risiko K3 dilakukan melalui tahapan identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian risiko, serta monitoring dan review. Keempat tahapan ini saling terkait dan harus dilakukan secara berulang, terutama jika terjadi perubahan proses kerja atau lingkungan. Identifikasi bahaya. Identifikasi bahaya merupakan tahap paling penting karena menjadi dasar seluruh proses manajemen risiko. Tahap ini bertujuan mengenali semua potensi bahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Bahaya dapat berasal dari aktivitas kerja, peralatan, bahan, metode kerja, dan lingkungan. Identifikasi harus dilakukan secara menyeluruh pada kondisi normal maupun darurat. Metode identifikasi bahaya. Identifikasi bahaya dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan untuk melihat kondisi kerja secara langsung.
Job safety analysis digunakan untuk menguraikan langkah kerja dan potensi bahayanya. Data kecelakaan kerja sebelumnya juga menjadi sumber penting identifikasi risiko. Keterlibatan pekerja sangat diperlukan karena mereka memahami kondisi nyata di lapangan. Penilaian risiko. Penilaian risiko dilakukan untuk menentukan tingkat risiko dari setiap bahaya yang telah diidentifikasi. Penilaian ini mempertimbangkan kemungkinan terjadinya kecelakaan dan tingkat keparahan dampaknya. Hasil penilaian menunjukkan risiko rendah, sedang, atau tinggi. Risiko dengan tingkat tertinggi harus menjadi prioritas pengendalian. Matriks risiko. Matriks risiko digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat risiko berdasarkan kemungkinan dan dampak. Alat ini membantu menentukan tingkat prioritas pengendalian secara objektif. Risiko tinggi menunjukkan kondisi yang tidak dapat diterima dan harus segera dikendalikan. Risiko sedang dan rendah tetap memerlukan pemantauan berkala. Prinsip pengendalian risiko. Pengendalian risiko harus dilakukan sedekat mungkin dengan sumber bahaya. Tujuan utama pengendalian adalah mencegah terjadinya kecelakaan, bukan hanya mengurangi dampaknya. Pengendalian harus efektif dan dapat diterapkan secara konsisten. Pengendalian tidak boleh hanya bergantung pada kehati-hatian pekerja. Hierarki pengendalian risiko. Hierarki pengendalian risiko menunjukkan urutan pengendalian dari yang paling efektif hingga paling lemah. Eliminasi dan substitusi berada pada tingkat tertinggi karena menghilangkan sumber bahaya. Rekayasa teknik dan administrasi berfungsi mengurangi paparan risiko. APD merupakan perlindungan terakhir bagi pekerja. Contoh penerapan pengendalian. Pengendalian risiko dapat dilakukan dengan menghilangkan pekerjaan berbahaya atau menggantinya dengan metode yang lebih aman. Rekayasa teknik diterapkan melalui pemasangan pelindung mesin atau sistem ventilasi. Pengendalian administrasi dilakukan dengan SOP, izin kerja, dan pelatihan. APD digunakan sebagai lapisan perlindungan terakhir. Dokumentasi manajemen risiko. Dokumentasi diperlukan untuk mencatat seluruh proses manajemen risiko K3. Dokumen seperti HIRADC, JSA, dan SOP menjadi bukti penerapan K3. Dokumentasi membantu evaluasi efektivitas pengendalian risiko. Selain itu, dokumen menjadi dasar perbaikan berkelanjutan. Monitoring dan review. Monitoring dilakukan untuk memastikan pengendalian risiko berjalan efektif. Review diperlukan jika terjadi perubahan proses kerja atau lingkungan. Inspeksi dan audit K3 digunakan sebagai alat pemantauan. Dengan monitoring yang baik, risiko dapat terus dikendalikan secara optimal.